Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyan Saifullah, NIM 3619060. Dan saya M. Diki Royani, NIM 3619053. Dan kami sekelompok akan membahas analisis regresi linear sederhana. Dan saya akan menjelaskan pengertian. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Analisis regresi dipakai secara luas untuk melakukan prediksi dan ramalan dengan penggunaan yang saling melengkapi dengan bidang pembelajaran mesin. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis regresi dari regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X. Keterangan, Y sama dengan variabel dependen, variabel terikat. X sama dengan variabel independen, variabel bebas. A sama dengan konstanta nilai dari Y apabila X 0. B. Koefisien regresi pengaruh positif atau negatif. Tujuan adanya analisis regresi sederhana adalah untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen variabel, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependen variabel. Kita juga dari teman sekelompok mempunyai contoh soal. Nah, contoh soal ini, apakah ada pengaruh yang signifikan antara jarak tempuh dari rumah ke kampus X terhadap uang saku mahasiswa? Baik, dari kelompok kami memiliki dari contoh itu kami memiliki data, berarti ada data 1 sampai 10 yang mana variabel X yaitu terdiri dari 4, 5, 4, 6, 4, 6, 7, 8, 8, 9, dan variabel Y yaitu 3, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 7, 8. Jadi sebelum mengerjakan kita harus menentukan terlebih dahulu, yaitu hipotetis penelitian, di mana hipotetis HO yaitu tidak ada pengaruh antara jarak tempuh dari rumah ke kampus terhadap uang saku mahasiswa. Yang kedua yaitu H1, ada pengaruh antara jarak tempuh dari rumah ke kampus terhadap uang saku mahasiswa. Setelah itu kita buat tabel bantu, maksudnya tabel pembantu, yang mana tabel pembantu itu berisi dari X, Y, kita tambahkan tabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, yang mana X kali Y atau XY ini merupakan hasil perkalian dari 4 kali 3, 12. Kemudian 5 kali 4, 20, 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Yang kemudian X kuadrat ini hasil dari X pangkat 2, yang mana di sini ada 4 pangkat 2 yaitu 16, 5 pangkat 2, 25, 4 pangkat 2, 16, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu ada Y kuadrat, yang mana Y kuadrat itu hasil dari 3 pangkat 2 yaitu 9, 4 pangkat 2 yaitu 16, dan sebagainya. Kemudian dari masing-masing variabel tersebut kita jumlahkan. Dari hasil X sendiri itu ada 61, hasil variabel Y yaitu 52,
hasil X Y itu 345, hasil X kuadrat 403, dan hasil Y kuadrat yaitu 298. Setelah diperjumlahkan dari masing-masing variabel, maka kita menentukan rumus persamaan regresi linear sederhana, yang mana rumusnya yaitu ada rumusnya Y sama dengan A plus BX, yang mana kita harus mencari rumus A dan rumus B, maksud saya konstanta A dan B, yang mana nilai A itu rumusnya untuk mencarinya yaitu sigma Y kali sigma X kuadrat kurangi sigma X kali sigma XY dibagi N, yaitu jumlah dari nilai kali sigma X kuadrat kurangi sigma X pangkat 2 X kuadrat saya. Itu didapati nilai 52 kali 403 kurangi 61 kali 345 dibagi 10 kali 403 dikurangi 61 pangkat 2 dihasilkan 20.956 kurangi 21.045 dibagi 4.030 kurangi 3.721 dihasilkan min 89 dibagi 309, dan hasil akhir dari nilai konstanta A yaitu min 0,228. Setelah kita menentukan nilai konstanta A, maka kita harus mencari nilai konstanta B, yaitu rumusnya B sama dengan nilai kali sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y dibagi nilai sigma kali sigma X kuadrat kurangi sigma X kuadrat. Didapati 10 kali 345 dikurangi 61 kali 52 dibagi 10 kali 403 dikurangi 61 pangkat 2, yang mana dihasilkan 3.450 kurangi 3.172 dibagi 4.030 dikurangi 3.720 dihasilkan 278 dibagi 309, dan untuk nilai konstanta B nya yaitu 0,899. Jadi didapati untuk persamaan linear regresi linear sederhana ini Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan min 0,288 plus 0,899x. Ini digunakan juga sebagai prediksi atau ramalan dari data yang tertera tadi. Selanjutnya kita juga perlu menghitung uji dari F tabel dan F hitung, yang mana sebelum menentukan F tabel dan F hitung itu kita harus menentukan hasil dari jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat regresi, dan jumlah kuadrat galat. Untuk jumlah kuadrat total yaitu rumusnya sigma Y kuadrat kurangi sigma Y kuadrat per nilai. Didapati 298 kurangi 52 pangkat 2 per 10 didapati 298 kurangi 2704 per 10 dihasilkan 298 kurangi 270,4, dan hasil dari JKT nya 27,6. Yang selanjutnya yaitu penentuan JKR, yaitu rumusnya B kali sigma XY kurangi
sigma X kali sigma Y dibagi nilai, yang mana 0,899 dikali 345 kurangi 61 kali 52 per 10. Ini jadi 0,899 dikali 345 kurangi 3172 per 10. 0,899 dikali 3 405 kurangi 317,2 dihasilkan 0,899 kali 27,8. Hasil akhir dari JKR-nya yaitu 25,011. Untuk selanjutnya yaitu JKG. Rumusnya yaitu hasil selisih atau pengurangan dari JKT kurangi JKR, yaitu 27,6 kurangi 25,011 dihasilkan untuk JKG 2,589. Selanjutnya kita juga perlu menentukan DB total, DB regresi, dan DB galat. Yaitu rumus untuk DB total N kurangi 1, yaitu nilai atau jumlah dari masing-masing variabel X. Misalnya X dan Y itu ada variabel 10 kurangi 1 yaitu 9. Untuk DBR yaitu K, variabel bebas. Untuk variabel bebas ini yaitu hanya ada satu, yaitu X, jumlahnya 1. Kemudian DBG yaitu perselisihan dari DBT kurangi DBR, yaitu 9 kurangi 1 hasilnya 8. Sehingga dari hasil jumlah perumusan tadi dapat dikelompokkan dalam masing-masing variabel atau jenisnya. Untuk regresi jika dihasilkan tadi 25,01, untuk galat 2,589, dan untuk total 27,6. Sedangkan untuk DB itu untuk regresi jumlah 1, untuk galat 8, untuk total 9. Selanjutnya KT. Untuk regresi 25,011 dan untuk galat 0,324. Ini 25,011 dan 0,324 itu juga ada rumusnya sendiri untuk menentukan, yaitu untuk KTR atau KT regresi itu JKR per DBR. Untuk JKR itu ada 25,011 dibagi DBR. DBR itu ada 1, berarti 25,011 dibagi 1 ada 25,011. Yang kedua juga KTG, itu juga rumusnya sama, JKG per DBG, yaitu dihasilkan untuk JKG nya 2,589 dan untuk DBG nya 8, dihasilkan 0,324. Untuk selanjutnya itu menghitung F hitung. Untuk F hitung sendiri itu rumusnya KTR per KTG. Untuk KTR sendiri itu kan tadi 25,011 dan untuk KTG itu 0,324. Jadi dihasilkan untuk F hitung sendiri itu ada 77,284. Dan untuk terakhir itu yaitu F tabil 0,5, yang mana untuk regresi linear sederhana ini menggunakan signifikasi 0,05 atau 5%. Untuk mendapatkan F tabil 0,05%, adanya rumus F tabil sama dengan F tabil 0,05 DBR dibanding DBG.
yang mana sudah diketahui F tabel itu 0,05 dan untuk DBR sendiri itu kan 1 dan untuk DBG nya itu 8. Untuk penentuan F tabelnya sendiri itu diketahui 5,32. Jadi dari hasil tersebut antara F tabel itu lebih kecil daripada F hitung. Dengan demikian diperoleh hasil signifikan karena F hitung lebih besar nilainya dibandingkan F tabel. Dapat disimpulkan pula bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kurang lebih seperti itu dalam kami untuk menjelaskan soalnya. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, tolong dimaklumi dan dimaafkan. Dari kelompok kami sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.